kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi,
kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, dan Dia sanggup untuk melawan setiap kehidupan kita. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Mari kita angkat pujian sama-sama dengan-Mu Tuhan. Hidupku sepenuh
Puji nama Tuhan, salam Bapak Saudara, dimanapun saudara berada. Biar hari ini setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Dan sebelum pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan menyertai, memberkati setiap kami. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan, biar firman itu menjadi benih yang luar biasa, akan tertanam di hati kami yang paling baik dan bertumbuh, berbuah, berakar luar biasa, bahkan buahnya luar biasa tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, hari ini saya percaya setiap kita makin semangat dalam Tuhan. Dan apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah semangat di dalam Tuhan. Nah Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara lihat atau Bapak Saudara pernah masuk di kompleks sebuah militer seperti itu, Bapak Saudara akan melihat di tempat itu kita boleh merasakan ada suasana, bahkan ada atmosfer semangat yang luar biasa. Dan kalau kita sudah masuk di tempat itu Bapak Saudara, tentunya kita akan berpikir tentang sebuah kondisi yang penuh dengan kedisiplinan, kemudian integritas dan semangat para prajurit yang berada di lingkungan komplek tersebut. Dan seorang prajurit pasti memiliki semangat yang tinggi. Tidak ada satupun prajurit yang loyo Bapak Saudara. Pasti mereka bersemangat. Dan kita bisa lihat ada satu pasukan biasanya gitu ya. Di kompleks gitu ya. Dia akan berlari-lari, bersemangat, bernyanyi sama-sama. Bahkan meskipun jarak tempuhnya itu sudah melampaui batas kemampuan. Tetapi mereka tetap bersemangat. Nah hari ini Bapak Saudara kita akan sama-sama belajar. Apa yang dimaksud dengan semangat dalam Tuhan. Mari sama kita boleh satukan frekuensi kita tentang semangat di dalam Tuhan Bapak Saudara. Nah apa kata Alkitab di tentang semangat nanti kita akan belajar sama-sama. Nah kalau kita sama-sama belajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Saudara. Jika Bapak Saudara sudah terkasih dalam Tuhan membuka di arti semangat di dalam KBI. Itu saya katakan seperti ini. Roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Baik hidup maupun mati. Menurut kepercayaan orang dulu dapat diartikan yang memberikan kekuatan. Kemudian seluruh kehidupan batin manusia, isi dan maksud yang tersirat dalam satu kalimat, perbuatan, perjanjian dan sebagainya. Disebut juga kekuatan, kegembiraan, gairah batin, perasaan hati, nafsu, kemauan, gairah untuk bekerja, berjuang dan sebagainya. Nah dari KBB ini aja kita bisa belajar Bapak Saudara. Dari arti tersebut kita jadi mengerti bahwa kata semangat itu mengandung arti yang sangat dalam. Dan arti kata ini sesungguhnya lebih tepat diperuntukkan untuk sesuatu yang baik Bapak Saudara. Bukan semangat yang tidak baik tetapi semangat yang baik. Nah kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 14 dikatakan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi Bapak Saudara. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kata semangat memiliki arti yang begitu kuat, yang powerful begitu Bapak Saudara. Sehingga dengan kita bersemangat, maka kita akan alami yang namanya kekuatan yang ekstra besar. Berdampak pada kekuatan menanggung penderitaan. Semangat itu menjadi suatu anugerah yang indah yang daripada Tuhan buat setiap kita, buat setiap saudara dan saya yang dimanapun berada. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan dari manakah kita bisa memperoleh semangat dalam Tuhan Bapak Saudara. Kalau kita mau bersemangat dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita dapatnya dari mana? Yang pertama, semangat tidak dipengaruhi dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Seseorang yang bersemangat bukan berarti karena lingkungannya atau sekitar kita bersemangat kita jadi bersemangat. Tetapi sesungguhnya waktu kita mengandalkan Tuhan, semangat tidak dipengaruhi dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Akan tetapi semangat yang dibangkitkan dari dalam Bapak Saudara. Kenapa disebut dari dalam? Karena asalnya daripada Tuhan. Asalnya daripada Roh Kudus. Sehingga kita bisa bersemangat di dalam Tuhan. Dan bukankah hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Api bicara tentang panas. Api itu membakar. Dan kalau hari-hari ini Bapak Saudara menangkap ini bahwasanya pencurahan Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Dan dilimpah-limpahkan. Saya percaya setiap kita terbakar. Kita bersemangat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita bisa lihat contoh Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2. Ayat 14 dikatakan bagaimana waktu Petrus mengalami Roh Kudus. Dia dibakar oleh api Roh Kudus. Dia berkhotbah dengan berani. Dia berkhotbah dengan semangat.
Dan firman Tuhan katakan ada banyak jiwa yang bertobat, memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Itu artinya bahwa waktu kita bersemangat di dalam Tuhan, kita bersemangat karena kita dibakar oleh Roh Kudus. Maka setiap kita akan penuh semangat dan kita akan memberitakan Injilnya luar biasa. Katakan amin. Nah, saudara, dengan apakah kita juga bisa berdampak dengan kita bersemangat? Ataukah hanya semangat itu berdampak ke dalam hidup kita saja? Tetapi ternyata kata semangat ini juga bisa berdampak keluar, Bapak Ibu Saudara. Kita akan makin bergairah di dalam Tuhan jika kita memiliki antusias akan Dia. Kata antusias itu diterjemahkan dari kata enthusiasm, entheos. Jadi ada dua kata entheos di dalam Tuhan, artinya antusias. Kata antusias dalam bahasa Inggris ditulis enthusiasm. Artinya apa? Adalah gabungan dari dua kata bahasa Yunani kemudian memiliki arti di dalam, kemudian theos yang berarti Allah. Antusias berarti digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Di dalam Alkitab kata ini berpadangan dengan kata giat. Giatlah gitu ya saudara ya. Dari kata giat yang dalam bahasa Yunani adalah zeo. Zeo itu artinya mendidih karena panas Bapak Saudara. Nah dari kata ini kita bisa belajar. Hal ini jadi suatu kiasan dalam ungkapan giat di dalam roh. Yang berarti menjadi panas atau mendidih dengan kasih yang murni kepada Allah dan sesama. Dan apapun yang terjadi di sekitar kita Bapak Saudara, baik penderitaan, persoalan, beban hidup, bahkan kesengsaraan yang mungkin dialami, tidak akan mempengaruhi jika kita memiliki semangat oleh karena Roh Kudusnya. Sekali lagi Bapak Saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, baik penderitaan, persoalan, beban hidup, bahkan kesengsaraan yang mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, percayalah itu tidak akan mempengaruhi jika kita memiliki semangat oleh karena Roh Kudusnya. Nah Bapak Saudara, saya percaya hari-hari ini setiap kita terus berharap sama Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Semua yang terjadi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mungkin Bapak Saudara hari-hari ini ada yang hilang pengharapan. Engkau yang putus asa, sepertinya tidak ada pintu yang terbuka buat hidup kita. Tetapi percayalah waktu kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Dia. Bahkan kita terus antusiasme, kita terus bersemangat di dalam Tuhan oleh karena Roh Kudusnya. Percayalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Apapun yang terjadi, setiap kita tetap akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin Bapak Saudara. Nah, saya berdoa setiap kita hari-hari ini, mari terus bersemangat. Apapun keadaan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, bersemangatlah di dalam Tuhan. Bersemangatlah di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan selanjutnya Bapak Saudara, bagaimana semangat dalam Tuhan itu dapat tetap terjaga? Yang pertama, minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa saudara. Kita nggak akan mampu. Tetapi karena oleh Roh Kudusnya yang memampukan kita, yang menolong kita, maka kita akan tetap bersemangat dalam Tuhan. Kita akan tetap bergairah di dalam Tuhan. Kita akan tetap antusias di dalam Tuhan. Katakan amin. Minta selalu dipenuhi Roh Kudusnya. Sehingga Dia akan mencurahkan sukacita yang memampukan kita. Sukacita oleh karena Roh Kudus itu menjadi kekuatan buat setiap kita saudara. Katakan amin. Haleluya. Nah saya berdoa hari-hari ini saudara terus ayo minta sama Tuhan. Minta Roh Kudusnya. Minta kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah hilang dari kasih-Nya Tuhan. Terus berdoa. Terus minta. Biar Roh Kudusnya memberkati, menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Saudara waktu kita minta yang daripada Tuhan, Roh Kudusnya. Roh Kudus yang memampukan. Dan Amsal 15:13 katakan seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Saudara, kata hati yang gembira. Dikatakan Amsal 15:13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bapak Saudara percaya kan? Kalau kita bergembira pasti mukanya berseri-seri gitu ya. Tidak ada waktu orang bergembira mukanya cemberut. Tapi pasti berseri-seri. Nah kata berseri-seri artinya bersukacita. Dan sukacita itu jadi kekuatan atas setiap kita. Tetapi kepedihan hati. Tetapi putus asa.
Kemudian kalau kita iri hati, kita punya kedengkian, kita pedih hati, kecewa, itu mematahkan semangat. Orang yang kecewa pasti patah semangat. Orang yang pedih hati pasti patah semangat. Tetapi orang yang bergembira, berseri-seri, bersukacita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian Amsal 17 ayat 22 katakan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, mari terus bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun yang sedang saudara alami, ayo terus bersemangat di dalam Tuhan. Ayo terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Waktu engkau mungkin sedang mengalami kesakitan hari ini, engkau yang melihat di YouTube ini, engkau sedang mengalami kesakitan, engkau sedang mengalami kelemahan. Tetapi percayalah, waktu engkau bergembira di dalam Tuhan, waktu engkau bersukacita di dalam Tuhan, sakit penyakitmu sembuh. Engkau yang hilang pengharapan, engkau akan diberikan pengharapan yang luar biasa oleh Tuhan. Engkau yang bingung, Tuhan akan berikan jalan keluar. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kemudian bagaimana supaya semangat dalam Tuhan itu tetap terjaga? Ada yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Apa itu? Berada dalam hadirat Tuhan. Gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita terus ada dalam hadirat Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita punya keintiman sama Tuhan? Gimana caranya supaya kita punya hubungan yang baik sama Tuhan? Yaitu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan saudara seiman. Jangan pernah tinggalkan komunitasmu. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman. Saudara, saya percaya hari-hari ini kita bisa kuat sampai hari ini. Itu karena Tuhan. Karena kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Bukankah doa adalah satu komunikasi, satu alat yang Tuhan berikan, anugerahkan buat setiap kita, anak-anaknya, orang-orang percaya. Untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa bicara, bisa ngobrol sama Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dan kita juga bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Kita mesti berdoa hari-hari ini. Banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan. Baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, hari-hari ini bahkan semua gereja sudah melakukan ibadah onsite. Jadi saya berdoa, saya mengajak, saya menghimbau, mendorong saudara untuk datang sama-sama bersekutu dalam ibadah-ibadah yang sudah dibuka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya berdoa setiap kita makin bergairah hari-hari ini. Bukan makin loyo, tapi makin bergairah di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap kita diberkati Tuhan luar biasa. Supaya setiap kita apa? Tidak sekedar diberkati, jadi berkat buat banyak orang. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa jadi saksinya, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kerajaan Tuhan, amanat agung diselesaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya hari-hari ini ada dampak yang luar biasa juga, Bapak Saudara. Waktu kita sama-sama boleh ada dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama boleh terus bersemangat dalam Tuhan, adalah banyak jiwa yang dimenangkan. Mari hari-hari ini terus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan, supaya setiap kita tidak seorang pun dilewatkan, dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Saudara, saya berdoa hari-hari ini, setiap kita mari jangan sia-siakan hidup saudara. Mari terus bergairah di dalam Tuhan. Dan jika kita alami penderitaan apapun itu, miliki semangat melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena dengan semangat dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita untuk kita makin bergairah. Apapun yang terjadi, kita tetap menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Kemudian terus bergantung, mengandalkan Roh Kudus-Nya setiap saat, sehingga kita memiliki semangat yang kuat dan tidak mudah patah. Orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Dia akan berikan kekuatan. Meskipun kita tidak kuat gitu ya, kita mulai goyah, mungkin lutut kita mulai goyah, tetapi waktu Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, setiap kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin.
Dan jika kita bersemangat di dalam Tuhan, pasti kita akan bersemangat untuk memberitakan kabar baik sehingga setiap jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bersemangat di dalam Tuhan, Bapak Saudara, tentunya kita akan sama-sama makin bergairah untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin keadaan kita nggak sedang baik, mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja. Keadaan kita mungkin sedang dalam tekanan, tetapi waktu kita bersemangat di dalam Tuhan, kita akan dilihat, kita akan jadi berkati, bahkan ini menjadi berkat. Ada orang percaya yang luar biasa, yang mengandalkan Tuhan, dan dia tetap bersemangat dalam Tuhan. Apapun itu dia menyenangkan Tuhan, dan orang akan melihat dan mereka akan melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian apa yang harus terus kita lakukan hari-hari ini? Terus antusias, bersemangat di dalam Tuhan dan melayani Dia untuk melakukan amanat agung sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kembali. Jangan pernah lelah Bapak Saudara. Ayo terus bersemangat di dalam Tuhan. Ayo terus bangkitkan lebih lagi rohmu untuk terus menyenangkan Tuhan. Ayo bersemangat lebih lagi. Dan saya percaya hari-hari ini, waktu engkau bersemangat di dalam Tuhan, waktu engkau terus bergairah dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memberikan kekuatan atas hidupmu. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita jadi alatnya yang luar biasa. Katakan amin. Bapak Saudara, hari-hari ini saya melihat bagaimana di masa-masa pandemi yang mungkin belum berakhir, tapi kita terus berdoa ini segera berakhir. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang putus asa. Tetapi ada begitu banyak juga orang-orang yang tetap bersemangat meskipun di dalam tekanan. Dan saya melihat mereka begitu luar biasa. Waktu mereka bersemangat keluar dari tekanan, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka mampu karena Tuhan. Amin Bapak Saudara. Saya berdoa hari-hari ini biar setiap kita dimampukan untuk menjalani hari demi hari bersama Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini saudara dan saya boleh dimampukan untuk boleh melewati hari-hari. Tidak hanya melewati hari-hari, tetapi saya berdoa setiap kita tidak seorang pun yang tidak dipakai Tuhan, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini semuanya mengalami tekanan. Amin. Dan mengalami masalah Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya masalah itu menandakan bahwasanya kita masih hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu kita memang mati adalah bagi Kristus ya, keuntungan bagi Kristus ya. Kita mati dalam Kristus itu ada sebuah keuntungan. Tetapi waktu kita hidup, kita harus memberikan buah. Artinya apa? Sesungguhnya waktu kita mendapatkan masalah, seharusnya kita berbuah. Kenapa? Karena waktu kita hidup dan berbuah-buah, saya percaya diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Saudara, hari-hari ini saya terus berdoa, saya mengalami juga tekanan Bapak Saudara. Tetapi waktu saya terus bersemangat, tetap melayani Tuhan, tetap bergairah apapun yang terjadi, terus melakukan bagian yang dipercayakan dalam kehidupan saya untuk tetap melayani. Dan saya percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga, tapi Tuhan memberkati, memberikan kekuatan sehingga dari hari demi hari, setiap persoalan, setiap pergumulan yang saya hadapi, Tuhan bukakan jalan. Katakan amin. Mari terus bergairah. Jangan pernah kendor. Bergairah di dalam Tuhan. Bersemangat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa hari ini buat saudara. Mari engkau bersemangat lebih lagi di dalam Tuhan. Mari sama berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan tuntun untuk sampaikan bagi setiap kami. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, Engkau yang akan memampukan setiap kami. Untuk kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Untuk kami makin bergairah di dalam Tuhan. Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semuanya karena Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan, biarlah apapun yang kami alami, kami tetap memiliki semangat di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan membakar setiap kami. Kami terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami akan memiliki semangat yang kuat dan lebih lagi. Bersemangat dalam Tuhan. Dan setiap kami dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar kami terus bersemangat ya Tuhan di dalam Engkau, untuk melayani Engkau, untuk memberkati banyak jiwa. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan dan setiap kami dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau hari-hari ini ada saudara-saudaraku yang dimanapun mereka berada sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa Tuhan,
Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang menyembuhkan, bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan. Berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang hilang pengharapan, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang sejati. Karena sesungguhnya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang sedang susah, mari Tuhan hiburkan. Yang sedang beban berat, Tuhan taruh kekuatan untuk dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama arahkan hatimu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, penuh kuasa, datang dari Allah Bapa yang luar biasa. Di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan bersama Roh Kudus menyertai setiap saudara untuk hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya, sampai kita boleh sama-sama jemput Dia di awan permai di dalam Tuhan. Haleluya. Mari dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di set up atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.